Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah tugas ini dapat diselesaikan dan presentasi ini dapat dilakukan. Kedua, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisis Instrumen, Bapak Profesor Dr. Herman Insinyur Rinaldi Idrus SSI yang telah mempersilahkan kami mempresentasikan materi kami pada saat ini. Kami dari kelompok 6 kelas A ingin membahas tentang materi mengenai detektor pada instrumen SFC dan HPTLC. Outline pada pembahasan kami pada hari ini itu adalah 1. Apa itu SFC dan HPTLC. 2. Bagaimana prinsip kerja SFC dan HPTLC. Ketiga, aplikasi dari SFC dan HPTLC. Keempat, detektor pada SFC dan HPTLC. 5. Kesimpulan dan 6. Daftar pustaka. Pertama, apa itu SFC? SFC atau Supercritical Fluid Chromatography adalah metode kromatografi yang menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak untuk memisahkan dan menganalisis senyawa. Berikut adalah gambaran dari bentuk ataupun alat instrumen SFC. Fluida superkritis pertama kali ditemukan oleh Delator pada tahun 1822 dan kemampuan pelarutnya baru dikenali oleh Hanay de Hoogart pada tahun 1879. Fluida ini memiliki sifat unik yang menggabungkan antara kemampuan gas untuk menyebar dengan cepat atau difusi tinggi dan kemampuan cairan untuk melarutkan atau kepadatan dan daya larutan tinggi. Dalam SFC, sifat fluida superkritis dimanfaatkan untuk memisahkan senyawa dengan efisien karena kemampuannya dapat diatur melalui penyesuaian tekanan, suhu, dan penambahan pelarut tambahan atau dikenal dengan modifier. Teknik ini unggul untuk analisis dan pemurnian senyawa kompleks dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode kromatografi lainnya. Selanjutnya ada HPTLC atau High Performance Thin Layer Chromatography, di mana HPTLC adalah teknik kromatografi yang digunakan untuk menganalisis, memisahkan, dan mengidentifikasi senyawa dalam campuran secara kualitatif dan kuantitatif. High Performance Thin Layer Chromatography merupakan teknik analisis kimia yang merupakan pengembangan dari thin layer chromatography. Berikut adalah gambaran dari alat instrumen HPTLC. Thin layer chromatography adalah teknik kromatografi sederhana yang memisahkan senyawa berdasarkan interaksi antara fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Fase diam biasanya berupa lapisan tipis adsorben seperti silika gel ataupun alumina yang dilapiskan pada pelat kaca, aluminium, atau plastik. Sementara fase gerak adalah pelarut tunggal atau campuran pelarut yang membawa sampel melintasi pelat. Selanjutnya prinsip dari SFC, di mana prinsip dari supercritical fluid. Selanjutnya adalah prinsip dari SFC, di mana prinsip dari SFC adalah didasarkan pada pemisahan senyawa menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Pemisahan terjadi karena perbedaan interaksi antar senyawa dengan fase diam atau kolom kromatografi dan fase gerak, di mana senyawa dengan kelarutan lebih tinggi dalam fase gerak akan bergerak lebih cepat, sementara senyawa dengan afinitas lebih tinggi dengan fase diam akan bergerak lebih lambat. Setelah keluar dari kolom, senyawa-senyawa yang terpisah dianalisis menggunakan detektor seperti UV vis ataupun detektor massa. Selanjutnya ada prinsip dari HPTLC, di mana prinsip dari HPTLC adalah teknik pemisahan senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan interaksi antar senyawa dengan dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam biasanya berupa lapisan tipis adsorben seperti silika gel yang dilapiskan pada pelat kaca atau bahan lain. Fase gerak terdiri dari pelarut atau campuran pelarut yang digunakan untuk membawa senyawa melalui lapisan adsorben. Hasil pemisahan dapat dilihat melalui teknik visualisasi atau deteksi, seperti menggunakan UV atau pewarnaan yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam sampel. Selanjutnya adalah aplikasi dari SFC yang akan disampaikan oleh teman saya, Eki Febriani.
Aplikasi SFC mencakup berbagai bidang seperti analisis senyawa organik yang memiliki kelaratan terendah dalam perilaku konvensional, pemisahan dan analisis senyawa farmasi, serta pemantauan kemurnian produk farmasi. SFC juga digunakan dalam pemulihan senyawa alami atau sintetik seperti bahan kimia dan produk farmasi, serta dalam penelitian produk alam untuk memisahkan senyawa bioaktif. Selanjutnya adalah aplikasi dari HPTLC. Aplikasi HTPLC. Aplikasi HTPLC meliputi identifikasi dan kuantifikasi komponen, deteksi pengotor, penentuan kandungan zat aktif, pengembangan dan optimasi proses, pemantauan proses, serta validasi pembersihan. Selanjutnya adalah apa saja detektor yang digunakan pada SFC. Detektor pada SFC yang pertama itu ada detektor UV. Prinsip kerja detektor UV dalam SFC sendiri adalah mengukur absorbasi sinar UV oleh senyawa yang terelusi dari kolom. Sinar UV dengan panjang gelombang tertentu dilewatkan melalui sel aliran yang berisi eluat dari kolom. Senyawa yang menyerap sinar UV akan mengurangi intensitas sinar yang mencapai detektor. Perbedaan antara intensitas sinar awal dan sinar yang telah melewati sel aliran sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam eluat. Yang kedua ada detektor spektroskopi massa. Prinsip kerja MS sebagai detektor dalam SFC adalah mendeteksi molekul berdasarkan molekul massa terhadap muatan atau M per Z setelah pemisahan oleh SFC yang menggunakan fluida superkritis. Senyawa yang keluar dari kolom diarahkan ke MS melalui antarmuka, di mana fluida superkritis diubah menjadi gas, lalu diionisasi menggunakan metode seperti electrospray ionization atau PSI ataupun atmospheric pressure chemical ionization atau APCE. Ion-ion tersebut dianalisis oleh MS untuk diidentifikasi dan kuantifikasi senyawa dengan sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan untuk detektor UV dan detektor MS sebagai detektor SFC. Kelebihan dan kekurangan detektor SFC. Pada MS sangat cocok untuk analisis senyawa yang belum diketahui strukturnya atau senyawa yang tidak memiliki kromofor. Kelebihannya adalah sensitivitas yang tinggi dan memberikan informasi struktur yang sangat detail. Namun, biaya yang tinggi dan kompleksitas data menjadi pertimbangan. Sedangkan pada UV-Vis cocok untuk analisis senyawa yang sudah diketahui strukturnya dan memiliki kromofor. Kelebihannya adalah sederhana, biaya rendah, dan memberikan informasi kualitatif serta kuantitatif. Selanjutnya adalah detektor-detektor pada HPTLC yang akan disampaikan oleh teman saya Dian Aziz. Detektor HPTLC yang pertama ada detektor spektroskopi massa, mass spectrometry atau MS, sebagai detektor dalam high throughput liquid chromatography (HTPLC), memisahkan senyawa berdasarkan sifat kimia di kolom kromatografi. Elemen dari kolom dialirkan ke sistem ionisasi MS untuk mengubah molekul menjadi ion dalam fase gas. Ion tersebut dipisahkan berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, atau M per Z, di dalam spektrometer massa, lalu dideteksi untuk menentukan konsentrasi senyawa. Selanjutnya detektor kedua pada HPTLC. Kedua, detektor fluoresensi. Detektor fluoresensi dalam high performance thin layer chromatography atau HPTLC digunakan untuk mendeteksi senyawa yang memiliki sifat fluoresensi alami atau yang diberi zat pewarna fluoresens. Prinsip kerjanya melibatkan eksitasi molekul oleh sumber cahaya pada panjang gelombang tertentu, biasanya menggunakan lampu UV atau laser. Molekul yang tereksitasi memancarkan cahaya fluoresens pada panjang gelombang yang lebih panjang, yang kemudian diukur oleh detektor dan kemudian dapat ditentukan konsentrasinya. Selanjutnya adalah kelebihan detektor MS dan fluoresensi sebagai detektor HPTLC. Adapun kelebihan dari detektor HPTLC, yang pertama detektor fluoresensi, sensitivitas tinggi untuk senyawa fluoresens, selektivitas tinggi, dapat membedakan senyawa berdasarkan spektrum emisi, relatif sederhana dan mudah dioperasikan. Pada detektor MS, sensitivitasnya sangat tinggi, dapat mendeteksi senyawa dalam jumlah sangat kecil, memberikan informasi struktur molekul yang sangat detail, seperti massa molekul,
rumus molekul, isotop, dan fragmen, serta dapat menganalisis senyawa yang tidak fluoresens. Selanjutnya adalah kekurangan detektor MS dan fluoresensi sebagai detektor HPLC. Adapun kekurangan dari detektor HPLC, yang pertama detektor fluoresensi, hanya sensitivitas terhadap senyawa fluoresens atau yang dapat dibuat fluoresens melalui derivatisasi, rentan terhadap gangguan dari latar belakang, fluorescence plat, informasi struktur yang diperoleh terbatas. Yang kedua, detektor MS, biaya peralatan dan operasikan yang tinggi, kompleksitas data yang dihasilkan memerlukan interpretasi yang mendalam, persiapan sampel yang lebih kompleks dibandingkan dengan detektor fluorescence. Selanjutnya adalah kesimpulan. Supercritical Fluid Chromatography atau SFC dan High Performance Thin Layer Chromatography atau HPLC adalah teknik kromatografi untuk memisahkan dan menganalisis senyawa. SFC menggunakan fluida superkritis, menawarkan efisiensi tinggi, ramah lingkungan, dan cocok untuk analisis senyawa kompleks. Namun, memerlukan biaya yang cenderung lebih tinggi untuk detektor-detektornya seperti detektor spektroskopi massa. HPLC sebagai pengembangan dari TLC efektif untuk digunakan sebagai media analisis kualitatif dan kuantitatif dengan detektor fluoresensi dan spektroskopi massa yang sensitif, tetapi memiliki keterbatasan pada biaya dan kompleksitas data. Kedua teknik ini memiliki keunggulan dalam sensitivitas dan fleksibilitas aplikasi, meskipun masing-masing memiliki kekurangan seperti kerumitan data dan persiapan sampel. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan penyampaian kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.